Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Fardina Ramadanti dari PSKG 2018 ingin menjelaskan tentang peragaan teknik radiografi oklusal. Setelah melihat skenario 11 tadi, menurut saya teknik yang tepat dilakukan itu ialah teknik radiografi oklusal. Karena salah satu indikasi dari teknik radiografi oklusal ini, dia dapat mendeteksi suatu penyakit yang ada di dasar mulut maupun di palatum. Di skenario 11, pasien didiagnosis mengalami sialolitiasis di radial anterior bawah. Kemudian, pasien juga mengeluhkan bengkak dan nyeri di bawah lidah karena adanya edema kemerahan yang menyebabkan pasien sukar untuk membuka mulut. Makanya teknik radiografi oklusal ini dipilih karena pasien hanya menggigit film saja, berbeda dengan teknik periapikal sudut bisektris. Meskipun teknik periapikal sudut bisektris itu dapat mendeteksi penyakit di palatum maupun dasar mulut, kekurangannya teknik periapikal sudut bisektris ini pasien harus membuka mulut. Untuk jenis radiografi oklusal yang digunakan itu ialah proyeksi lower 45 derajat oklusal. Karena salah satu indikasi dari proyeksi lower 45 derajat oklusal ini, dia akan menunjukkan evaluasi dari ukuran dan besarnya lesi yang ada di radial anterior mandibular. Adapun alat dan bahan yang diperlukan dalam teknik radiografi oklusal itu yang pertama ialah film, kemudian ada tabung sinar X, ada handspoon, ada masker, ada tisu, ada pembungkus reseptor, dan yang terakhir ada model kerja. Adapun prosedur pelaksanaan teknik radiografi oklusal itu terbagi menjadi persiapan pasien, persiapan operator, teknik peletakan film dan penempatan tabung, serta prosedur akhir. Yang pertama itu ialah persiapan pasien. Yang pertama ialah administrasi dan surat konsul. Oke, jadi dengan Bapak Ahmad, oh iya Pak, umurnya berapa ya Pak? Oh, 48 tahun. Apakah Bapak membawa surat konsulnya? Oke, ini ya Pak surat konsulnya. Yang kedua, sapa, memperkenalkan diri, dan mempersilahkan pasien untuk duduk. Silakan Bapak duduk terlebih dahulu. Selamat pagi, perkenalkan, saya Mutia yang akan melakukan teknik prosedur radiografi oklusal pada Bapak pada hari ini. Yang ketiga, anamnesis, kemudian menanyakan kepada pasien riwayat radiasi. Kalau boleh tahu, Bapak ada penyakit apa ya Pak? Oh, nggak ada ya Pak. Terus, kapan terakhir kali Bapak melakukan ronsen? Oh, sekitar 1 tahun yang lalu ya Pak. Yang keempat, legal aspek, menjelaskan kepentingan pemotretan, prosedur, efek radiasi, pencegahan, dan inform konsen. Baik, hari ini Bapak akan melakukan teknik radiografi oklusal. Nah, teknik radiografi oklusal ini untuk melihat apakah Bapak benar terdapat sialolitiasis di bawah lidahnya atau tidak. Untuk prosedurnya, nanti Bapak akan menggigit film yang akan memberikan sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan sinar radiasi seminimal mungkin. Nah, adapun setelah radiasi mungkin Bapak akan mengalami pusing ataupun akan merasa ada kemerah-merahan, ataupun Bapak juga akan terdapat sariawan di dalam mulut. Nah, tetapi kami akan memasakkan Bapak apron timbal untuk mencegah efek radiasi yang akan terkena. Nah, kalau misalnya Bapak setuju, Bapak boleh menandatangani inform konsen. Yang kelima, minta pasien untuk melepaskan kacamata dan semua alat yang berbahan logam. Sebelum memulai tindakan ronsennya, lebih baiknya Bapak untuk melepas kacamata dan alat-alat berbahan logam terlebih dahulu seperti handphone, gelang, ataupun kalung yang Bapak pakai. Kemudian, persiapan operator.
Yang pertama, persiapan unit exposure, bungkus film dengan plastik reseptor, kemudian alat pemandang reseptor di kursi dental untuk kontrol infeksi. Seperti ini. Yang kedua, pengaturan sinar X. Pengaturan sinar X yaitu KVP, MA, dan waktu exposure dengan tepat. Pengaturan KVP, MA, dan waktu exposure ini dilakukan seminimal mungkin untuk menghindari adanya efek radiasi kepada pasien. Yang ketiga, pasangkan apron timbal untuk pasien dan operator. Baik Bapak, saya akan memasangkan apron timbal ini kepada Bapak. Adapun fungsi dari apron timbal ini untuk mencegah agar sinar radiasi yang dihamburkan itu tidak terkena ke daerah-daerah yang tidak diinginkan. Yang keempat, tindakan aseptik, cuci tangan, kemudian menggunakan handscoon sekali pakai dan masker. Kemudian, teknik peletakan film dan pengaturan tabung. Pertama, pasien duduk dengan kepala bersandar dengan posisi oklusal horizontal sejajar lantai seperti ini. Yang kedua, film paket dengan permukaan putih menghadap ke bawah dan dimasukkan ke dalam mulut pasien di atas bidang oklusal di rahang bawah dengan posisi horizontal. Seperti ini. Kemudian instruksikan pasien untuk menggigit. Tabung yang ketiga, tabung sinar X diposisikan pada garis median di tengah-tengah melewati puncak dagu dengan sudut 45 derajat terhadap film. Kemudian pasien diinstruksikan untuk menghadap ke satu titik. Dan yang terakhir, lakukan exposure dengan instruksi waktu yang telah ditentukan. Nah, pada saat waktu exposure, operator diperbolehkan untuk meninggalkan ruangan atau boleh berada di ruangan dengan sudut 90-135 derajat dengan jarak 2 meter dari tabung sinar X. Nah, yang terakhir itu ada prosedur akhir. Setelah waktu exposure telah selesai, keluarkan reseptor dari mulut pasien, keringkan dengan kertas tisu, dan letakkan pada wadah yang sesuai di luar ruangan. Kemudian, dan yang terakhir, pengambilan film dari mulut pasien. Melepaskan handscoon, kemudian masker, kemudian melepaskan apron yang dipakai pasien. Baik, sekarang sudah selesai prosedur ronsen oklusalnya. Bapak bisa menunggu selama 30 menit sampai 1 jam di luar. Terima kasih. Terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.